Betul. Ya, halo, assalamualaikum Ustazah. Ya, masih di-update kali ya Zoom-nya. Ya, tadi sekitar pukul berapa itu update. Biasa pas buka Zoom, ternyata sedang di-update. Oke ya, sahabat-sahabat sudah paham ya. Khususnya untuk teman-teman anggota Sati untuk Prata'aruf, saya selalu mengulang ini supaya sahabat-sahabat benar-benar paham. Kenapa saya selalu minta data kriteria ya, data kriteria secara berkala karena biasanya ada update. Ya, sahabat-sahabat ada update, entah itu pindah rumah, pindah status, kayak ganti status sosial, maksudnya status eh, mungkin sedang ada proses, ya, jadi tidak bisa menjalani proses dua-duanya. Baik, Alhamdulillah, Ustazah Erika sudah bergabung. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, punten, ini mendadak laptopnya minta di update. Nah, tadi Sama. baru aja Bang Riko bilang update status ya. Ini laptop minta di update juga Zoom-nya, jadinya begini, hang. Sama Ustazah. Punten, punten. Maksud tidak ada baik. Kita langsung saja Ustazah dengan tema kajian ngopi malam hari ini. Silakan Ustazah. Ya, syukran Bang Riko. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, akhwat. Oh, ini ada ikhwannya juga, ikhwan akhwat rahimakumullah. Ya, ini ikhwan akhwat, beberapa orang saja ikhwannya kayaknya ya, banyakkan akhwatnya. Iya, saya lihat sekilas. Ikhwan akhwat rahimakumullah, insya Allah hari ini kita akan membahas satu tema tentang cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kunci rahasia PDKT ke Allah ya. Kalau mungkin kalau urusan PDKT ke manusia kita berpikir ya harus mendekatkan diri, ya mencari ridhonya, mendekati kesukaannya, menjauhi ketidaksukaannya ya. Maka ke Allah ya lebih spesifik lagi. Karena sebenarnya kemanapun kita melangkah, apapun yang kita inginkan, dan apalagi kalau kita ingin mendekati hati-hati hamba Allah, ya mendekati manusia lain. Manusia lain kan punya pemilik dan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka cara paling baik adalah dekati pemiliknya, bukan mendekati orangnya gitu ya. Jadi siapapun yang kita dekati, entah itu orang tua atau orang yang tengah kita incar gitu ya. Semoga dia berkenan untuk menjadi pendamping misalnya. Maka yang paling tepat adalah mendekati sang pemilik. Karena kalau kita salah niat dengan salah cara, itu akan membuat sang pemilik marah. Itu yang lebih bahaya. Apapun yang kita inginkan mungkin bisa kita dapatkan. Tapi ketika kita dapatkan, boleh jadi itu bukan sebagai bentuk kenikmatan, tapi sebagai bentuk ujian. Karena apa? Mungkin sang pemilik ingin menguji kita. Sejauh mana cinta kita kepada sang pemilik, yang dia memiliki kita dan memiliki orang yang kita inginkan ya, atau cita-cita yang kita inginkan ya. Karena kalau kita bicara tentang ini satu media ya, medianya ini adalah forum majelis hati ya, yang memang insya Allah para jomblowers atau jomblowati yang kita harapkan semoga Allah kasih jalan menuju keredoannya, entah bertemu di media ini ataupun di media lain, tetap nomor satu coba kejarlah cinta Allah Al-Khaliq. Karena kalau cinta Allah sudah kita kantongi, ya Allah sudah mencintai kita, maka apapun yang kita inginkan mudah itu. Ya, mudah dalam artian Allah akan berikan rasa kepuasan, rasa ketenangan, ya. Sama ada ujungnya dapat pasangan segera atau nanti. Atau bahkan boleh jadi ikhtiar-ikhtiar ini sudah banyak sekali membuahkan pahala. Tapi ujungnya Allah ingin memberikan yang terindah nanti di akhirat, bisa aja kan ya. Kan bisa saja itu hal-hal yang sangat mungkin untuk tiba-tiba jatah kita memainkan peranan seperti itu. Sangat mungkin untuk kita jalani ya. Akan tapi yang namanya ikhtiar memang nggak boleh pada akhirnya terbentur dengan ya sudah kalau memang di surga disediakan ya saya mah di surga aja, nggak boleh begitu ternyata ya. Karena perintahnya jelas wa ankihul ayyama minkum
wasalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian, ya, dan orang-orang yang soleh dengan yang solehah. Min ibadikum wa imaikum, sama ada dia laki-laki atau perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka masih fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kecukupan dari sisi Allah. Artinya apa? Sama ada kita singlenya itu entah masih bujang atau gadis atau duda atau janda, perintahnya sama, wa ankihu, nikahkanlah. Jadi mungkin di sini Masya Allah ya, mediator-mediatornya ada Teh Riri, ada Bang Riko ya. Kemudian saya juga di sini ya sebagai pembicara ya, sama sebenarnya sekaligus juga mediator. Ya, siapapun juga yang bisa dibantu untuk segera dinikahkan dengan yang soleh tentunya, dan dengan yang solehah itu maka sudah jadi tugas kami. Dan tugas nanti ikhwan akhwat juga sekalian. Kalau entah itu punya anak atau punya adik atau punya abang, punya kakak ya, atau punya orang tua. Orang tua yang ternyata masih layak untuk menikah lagi. Karena memang mungkin masih muda ya, artinya justru dengan begitu maslahatnya untuk hidup ke depannya lebih terjaga dengan dia menikah lagi, itu menjadi tugas. Karena memang bukan masalah ini biro jodoh saja, bukan dalam keseharian kita, kita tidak berinteraksi dengan biro jodoh sekalipun, ya kita tetap ada perintah yang harus dikerjakan, yaitu nikahkanlah, carikan jodoh segera gitu ya. Segera carikan jodoh. Masalahnya untuk realisasinya bukan di tangan kita. Sama seperti orang berdoa. Orang berdoa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada adab-adab doa yang kalau kita perhatikan, Masya Allah ya, Rasulullah sudah merincikan itu. Ketika meminta kepada Allah, yang bagus adalah al-ilhah berdoa. Ilhah berdoa itu artinya ngerengek, minta. Ilhah berdoa artinya merengek, meminta, dan berterusan. Tapi nggak boleh memaksa. Maksudnya memaksa itu, ya Allah cepatkan saat ini juga, yang itu yang nggak boleh. Tapi kalau merengek meminta, ya Allah berikan, itu yang Allah inginkan. Itu salah satu cara ya untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Jangan minta disegerakan, karena ketika minta disegerakan harus saat ini juga, itu dimundurin sama Allah. Ditunda. Nah, artinya kalau cuman kita sekedar minta lagi sekarang, minta besok kan minta, itu yang Allah suka. Tanpa memastikan harus saat ini ya Allah. Nah, itu dia. Nah, mungkin kesabaran kita yang dituntut. Sehingga kalau kita bicara tentang PDKT, pendekatan kepada Allah yang memiliki bumi langit dengan segala isinya, dan memiliki kita semua manusia ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, maka penting buat kita pada akhirnya memang memperhatikan ya apa yang jadi kepentingan kita agar dekat kepada Allah itu menjadi tujuan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tujuan yang asas, yang utama. Karena tanpa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan-tujuan yang lain ini akan sulit ya kita capai. Jadi kita harus punya berbagai upaya ya menuju taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub, PDKT ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering kita juga kalau bicara kurbanan, kurban ya, bukan korban. Kalau korban itu kayaknya ada yang lagi dikorbankan. Tapi kalau kurban, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu salah satu bentuknya memang cara mendekatkan diri adalah tadi menyembelih hewan kurban. Itu salah satu bentuk. Insya Allah nanti kalau sudah Ramadan, ada Idul Fitri, nah bersiaplah kita untuk Idul Adha. Maka coba bentuk kecintaannya kepada Allah buktikan. Ya, tabungan-tabungan yang sudah kita kumpulkan, belikan hewan kurban dan diniatkan, ya Allah ini bentuk kecintaan kepadamu, ya ini bentuk kecintaan kepadamu, maka terimalah persembahan ini, terimalah kecintaan ini, dan aku sesudah itu minta sama Allah, karena di sanalah saat kita mengasih hadiah kepada Allah, ya memberikan, jadi bukan memberikan daging dan darahnya. Lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya, tapi yang sampai adalah tingkat ketakwaannya. Ada waktu ya momentum berkurban, maka kurban itu yang jadi keutamaan. Maka yang paling penting adalah buktikan kita mengorbankan sekian besar jumlah uang ya, untuk mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu minta kepada Allah. Semoga karena cinta kita diterima, Allah kabulkan permintaan kita. Nah, itu kan artinya ada momentum-momentum mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh. Nah, tetapi satu hadis yang memang rahasia dicintai Allah, ini hadis yang memang sering kita dengar dibacakan oleh para ulama ya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Sebenarnya kalau ada hamba yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya hadis qudsi ya.
Kalau ada hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang aku fardukan, yang aku perintahkan, itu lebih baik. Kadang-kadang suka salah memang kita mendekatkan diri dengan yang sunnah, tapi yang fardu nggak dijaga. Nah, dapat ibarat dapat paku hilang kampak. Ya, jadi memang kita mendekatkan diri pada yang sunnah, tapi yang fardu sama sekali nggak dijaga. Nah, ini banyak sekali fenomenanya. Ya, seperti yang mungkin yang sering kita dengar adalah dia mengerjakan tahajud panjang. Subuhnya jam setengah tujuh gitu ya. Itu yang sunnahnya dia kerjakan, sedangkan yang wajibnya dia abaikan. Atau nanti kalau sudah masuk Ramadan ya, Ramadan insya Allah di hadapan kita. Ya Allahumma balighna Ramadan. Kita minta disampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan. Banyak sekali orang mengerjakan sunnah tapi mengabaikan fardu di bulan suci Ramadan. Ya, sunnahnya apa? Misalnya yang sunnahnya adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Akhirnya berkumpullah kita untuk buka puasa bersama. Di mall, kita berbuka puasa bersama. Di restoran yang mau makannya aja harus ngantri. Sesudah itu makan sudah ngantri. Sholatnya juga ngantri. Begitu mau takbiratul ihram untuk maghrib sudah azan Isya. Nah, artinya ya banyak yang sunnah-sunnah kita kerjakan pada akhirnya menggadaikan yang wajib. Jangan sampai kalau kita ingin mengejar cinta manusia, nomor satu kejarlah cinta sang pemilik manusia tadi, sang pencipta manusia tadi. Maka yang lain-lain itu cuma ikutan saja. Yang lain-lain itu bonus sebenarnya ya. Jadi makanya disebutkan ada hamba yang mendekatkan diri kepadaku. Tapi tidak ada yang paling aku cintai, kata Allah SWT, selain mendekatkan diri kepada sesuatu yang sudah aku fardukan, aku wajibkan. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan ada seorang hamba yang wajibnya dia sudah kerjakan. Akhirnya dia tambah dengan an-nawafil. Apa itu nawafil? Nawafil itu yang sunnah-sunnah. Sampai aku jadi betul-betul mencintainya, kata Allah SWT. Fa'idha ahbabatuhu, dan kalau aku sudah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka aku akan menjaga telinganya, yang dengannya dia mendengar. Artinya apa yang kita dengar tuh udah nggak yang buruk-buruk lagi, semua yang baik-baik, baik-baik. Nggak ada selentingan-selentingan buruk kedengaran, udah semuanya yang baik-baik aja. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku akan menjadi matanya, artinya menjaga mata kita. Yang dengannya dia melihat. Apapun yang kita lihat yang baik, nggak ada yang kita lihat yang buruk-buruk, nggak ada. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya mungkin dia memegang, menggenggam. Maka yang kita pegang, yang kita genggam bukan yang haram-haram, tapi yang halal-halal. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjaga kakinya yang dengannya dia berjalan. Kita hanya berjalan menuju tempat yang Allah ridhoi. Wa in sa'alani a'taituhu, kalau dia minta kepadaku aku beri semuanya. Wala in ista'adzani la u'idannahu. Ya, dan kalau dia minta pertolonganku, perlindunganku, maka pasti akan aku lindungi. Kata Allah SWT. Ini hadis qudsi yang menggambarkan gimana caranya agar Allah mencintai kita, kitanya dulu maju gitu ya. Jadinya kitanya mendekat kepada Allah. Maka ada lagi hadis lain mengatakan, hadis qudsi juga, hambaku berjalan, aku berlari, aku akan berlari menuju hambaku. Jadi ibarat kata kita berjalan sejengkal, Allah sudah berlari dan berjalan lebih dari sejengkal, tapi sedepak gitu ya. Udah lagi, dan apalagi kita jalan-jalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju kita. Makanya amalan-amalan yang penting untuk kita kerjakan, jaga yang fardu. Bulan suci Ramadan Bulan yang udah fardu bulan ini pulang sekolah ya. bukan hanya sekedar puasa, tapi sholat 5 waktu pun masih ya menjadi satu hal yang fardu yang tidak boleh kita gadaikan gitu ya. Ada orang yang kejar-kejaran antara Isya dengan taraweh. Padahal tarawehnya itu sunnah, Isyanya fardu gitu ya. Ada yang sampai wah Isyanya nggak kebagian berjamaah, tapi tarawehnya dibela-belain berjamaah. Bahkan kalau nggak sempat taraweh berjamaah, nggak taraweh. Nah itu kan salah ya. Pulang kerja kantor kemalaman jam 9, jam 10. Dan sudah kemalaman, besoknya kalau ngobrol, aduh saya nggak sempat taraweh, kenapa? Habis sampai rumah jam 10, masih panjang pada menuju pagi. Bisa taraweh sendiri di rumah, tapi kan karena nggak ngerti. Nggak ngerti hukumnya, nggak ngerti tata caranya, dan tidak mengerti teknis pelaksanaannya ya. Jadinya akhirnya jadi salah. Nah, padahal Allah SWT sudah memberikan juklak-juklak tadi dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Sehingga penting pada akhirnya kita nggak cuma sekedar belajar tafsir, belajar hadis, tapi belajar sirah, belajar sejarah. Bagaimana dulu Rasul ya mengaplikasikan dalam kehidupannya. Ya Rasul pernah tarawih berjamaah sekali, sesudahnya sendiri. Artinya sangat fleksibel berarti ya.
Jadi ini sebagai contoh saja, artinya jangan sampai kita mengutamakan yang sunnah dibanding yang wajib dan mengabaikan apa-apa yang sudah ada sebelumnya, kemudian diabaikan di bulan suci Ramadan. Salat 5 waktu itu akan selalu tetap wajib bulan apapun juga. Jadi itu yang harus kita jaga gitu ya, keberlangsungannya, dijaga pelaksanaannya ya. Ditambah kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita amanah. Ya, entah itu amanahnya adalah istri atau suami ya, atau nantinya ke depannya anak ya. Itu amanah. Maka jagalah amanah Allah yang Allah wajibkan kepada kita ya. Maka ini saya kalau kita lihat hadis tadi, Allah akan menjaga mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pernah saya baca satu literatur ya, seorang pemuda berbicara dengan Buya Hamka. Ya, pemuda tadi mengatakan, kenapa yang aku lihat entah itu di Tanah Suci atau di Amerika sama aja. Semua penglihatan yang buruk yang aku lihat. Entah itu orang yang berpakaian tidak lengkap, tidak menutup aurat, atau apa saja yang buruk-buruk. Maka kata Buya Hamka, pada saat itu, dan kalau aku sebaliknya, aku mau di mana saja, entah itu di Amerika atau di Tanah Suci, aku lihat baik-baik aja, sama. Jadi ternyata kalau Allah sudah jaga penglihatan seseorang, dimanapun dia berada, insya Allah yang dilihat yang baik aja. Ya, artinya walaupun di tempat buruk sekalipun gitu ya. Tetap yang terlihat, Allah biarkan dia melihat yang baik-baik saja. Tidak pernah melihat yang buruk-buruk saja. Sama kejadiannya kalau kita ke Tanah Suci. Mungkin ada orang-orang tertentu yang melihat semua yang namanya WC umum itu kotor. Tapi beberapa orang melihat semua WC umum bersih. Aneh kan ya? Kenapa bisa begitu gitu? Ya. Jadi ada juga orang yang mungkin sudah mencoba berkali-kali yang didapat yang tidak baik semua. Ada mungkin yang ta'aruf udah berpuluh-puluh kali, qadarullah bukan orang yang baik-baik atau juga mungkin bukan keluarga yang baik-baik, ujian buat kita. Perbaiki diri dulu ya, dan juga terus introspeksi diri. Boleh jadi yang baik itu masih menunggu kitanya jauh lebih baik. Ketika kita jauh lebih baik, insya Allah Allah datangkan yang baik juga gitu ya. Jadi memperbaiki diri yang jelas dengan terus optimis. Jangan sekali-sekali seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena ditundanya di dunia itu bukan berarti merendahkan atau menghinakan kita, tidak. Tapi boleh jadi Allah menginginkan kita menjadi yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik. Itu penting untuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang paling penting adalah kalau kita sudah membiasakan yang wajib, menunaikan yang wajib, mendekatkan diri dengan yang sunnah, Allah pasti akan mengabulkan permintaan kita dan melindungi kita kalau kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang yang bertakarrub dengan yang sunnah. Setelah yang wajib ya tentunya dikerjakan. Itu mempunyai keistimewaan yang lebih tinggi dari yang sekedar menunaikan yang wajib saja. Jadi jangan sampai juga kalau kita mengatakan kita akan mengutamakan yang wajib, kita nggak mau mengerjakan yang sunnah sama sekali, salah ya. Kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang istimewa adalah ketika sudah selesai yang wajib maka tambah dengan yang sunnah. Faida farogta fansab. Begitu selesai dari satu kewajiban, fansab, letih-letihlah lagi kata kata Allah Subhanahu wa taala. Faida farogta fansab wa ila rabbika farghab. Maka hanya kepada Allah saja kita berharap. Allah yang memberikan ya yang terbaik kepada kita karena kita sudah berusaha. Karena tuntutan asal atas hamba adalah melaksanakan yang wajib, di mana ia akan berdosa bila teledor atau meninggalkannya. Sehingga maksud dari takarrub dengan yang sunnah adalah ketika yang wajib sudah ditunaikan. Nah, bukan orang yang justru melalaikan yang wajib. Jadi tunaikan yang wajib, kemudian ya ikuti dengan yang sunnah. Secara umum ada dua kategori dari mereka yang selamat, yaitu pertama, mereka yang mencintai Allah Azza wa Jalla, yaitu yang menunaikan yang wajib dan berhenti pada batasan-batasannya. Itu pasti Allah cintai. Yang kedua, mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada yang mencintai, ada yang dicintai. Kalau kita mencintai Allah, pasti kita mengerjakan yang wajib. Dan Allah akan mencintai kita, tapi Allah akan jauh lebih mencintai kita kalau kita tidak berhenti dari dengan yang wajib saja. Ya, jadi di samping yang wajib kita tambah dengan yang sunnah. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim ya dengan ucapannya, hal ini akan menghantarkan hamba menuju tingkatan memperoleh cinta Allah jadi mahbubiyah setelah menggenggam tingkatan mencintainya atau mahabbah. Kalau cuma sekedar mahabbatullah, kita meraih cinta Allah. Ya, tapi kalau udah mahbub, dicintai gitu ya. Jadi ibarat kata kalau mahabbatullah itu cinta berbalas. Cinta berbalas. Tapi kalau sudah mahbub, menjadi kekasih. Beda kan ya. Ada orang cuma
saya sayang dia, dia sayang kita, itu mah semua manusia diperintahkan seperti itu. Kita semua saling berkasih sayang, itu merupakan kewajiban. Tapi masalahnya apakah semua yang berkasih sayang itu gelarnya kekasih? Bukan kan? Artinya nggak semua yang berkasih sayang itu adalah kekasihnya, ya enggak ya. Manusia itu harus saling berkasih sayang, saling tolong menolong. Tapi apakah semuanya yang berkasih sayang dan tolong menolong itu adalah sang kekasih? Bukan. Nah, bicara tentang sang kekasih, kekasih Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-mahbub ya. Jadinya al-mahbub. Kalau sudah lebih derajatnya dari mahbub adalah al-khalil. Kalau udah khalil itu jarang sekali. Karena di antara sekian banyak nabi dan rasul saja yang dapat gelar khalil cuma dua. Khalilullah itu udah kekasih yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma dua dari 25 rasul, sekian ratus nabi, cuma dua yang dapat gelar Khalilullah. Itu derajatnya di atas mahbub. Ya Khalil itu udah tingkat paling tinggi. Nah, kita baru cuman sampai mungkin mahabbatullah saja. Ya, kita mencintai Allah, Allah cinta kita. Itu juga alhamdulillah kalau cinta kita berbalas. Mungkin ada yang cintanya nggak berbalas. Mungkin kata Allah, cintanya imitasi gitu ya. Jadi nggak pantas dicintai lagi. Apalagi kalau udah sampai derajat mahbub jarang. Karena kalau sudah mahbub ini waliullah. Yang dicintai itu kalau udah sampai derajat waliullah, wah, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran ya, man adani waliyan. Jadi itu dalam satu firman Allah yang bukan ayat suci Al-Quran, tapi firman Allah. Artinya di hadis qudsi ya. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, wali-waliku, aku akan umumkan perang padanya. Nah, jadinya kalau sudah diumumkan perang padanya, kita mah udah santai aja jadi hamba Allah. Karena kalau ada yang musuhin kita, bukan kita yang melayani dia, Allah yang langsung berhadapan dengannya. Itu udah enak. Nah, apakah kita pantas ya dapat status wali ataupun sampai kedudukan yang sangat dicintai? Belum. Makanya kita memantaskan diri dan melayakkan diri agar agar apapun nanti yang menghalangi kita di perjalanan, bukan kita lagi yang menghadapinya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu udah enak itu. Apapun juga dalam kehidupan ini sudah kita serahkan kepada Allah. Makanya doanya udah tinggal ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghits. Dengan kasih sayangmu aku minta bantuan. Wa aslih li sya'ni kullahu. Tolong diperbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan serahkan urusanku pada diriku walau sekejap mata. Enak kan kalau udah gitu ya? Artinya apapun juga urusan kita, itu kata Rasulullah SAW, sampai urusan sendal jepit yang putus talinya, itu Allah yang akan ngurusin. Kan kita kadang suka meremehkan ya masalah, ya yang Allah mah yang perkara gede-gede aja deh, perkara jodoh gitu ya, perkara tempat tinggal, kerjaan itu Allah, sendal jepit mah kita aja, ini manusia sombong. Karena walaupun cuman urusan sendal jepit kita nggak akan mampu kalau bukan Allah yang memampukan. Jadi yang paling enak mah serahin tuh semuanya sama Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu ya Allah. Tolong perbaiki, tolong urusin, tolong dibetulkan seluruh urusanku dan jangan serahkan urusanku padaku. Ya tarfata ainin walau sekejap mata, sekelip mata aja kita nggak mau. Oleh karena itu, kalau kekasih-kekasih Allah itu dahsyat. Hidupnya tenang. Dalam kondisi apapun juga, hidupnya tenang. Karena dia merasa yakin Allah akan ngurusin dia untuk permasalahan besar dan kecil. Syariatnya aja yang dia tempuh. Dia harus jalan, dia jalan aja terus, jalan terus. Ibarat kata anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kanan kiri tiap kali ketemu nanyain kapan kawin, kapan nikah. Acuh saja, Bismillah, saya mah lagi ikhtiar gitu ya. Masalah dikasih sama Allah atau enggak sekarang itu urusan Allah. Tapi ikhtiar jalan terus. Jadi kalau ada orang yang nanya kapan nikah, senyum aja, jangan sakit hati, jangan marah gitu ya, senyum aja. Jadi walaupun ditanya berkali-kali kan kadang suka bising dengan kata-kata orang lain ya. Kapan nikah atau kapan nikah lagi? Mungkin ada yang sudah pisah atau yang ditinggal wafat suami atau istrinya. Ya, maka tenang saja jalani kehidupan ini. Intinya kita sudah serahkan kepada Allah dan kita sudah ikhtiar. Maka pastikan kita sudah ikhtiar dan ikhtiar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali, ini Imam Hambali ya, rahimahullah, menyatakan bahwa para waliullah, para kekasih Allah Azza wa Jalla
Yang dekat dengan Allah itu ada dua golongan. Ada yang bertakarub dengan menunaikan yang fardu, dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Mereka ini adalah al-muqtasidun, ya. Allahu huwal maksud. Mungkin sering kita dengar Allahu huwal maksud seperti dalam Quran surat Al-Fatir. Ya, jadinya ayat 30 disebutkan seperti itu. Orang-orang yang eh, Allah ini tujuannya. Al-muqtasidun, ya. Jadinya wa minhum muqtasid. Ya, tapi ada juga wa minhum sabiqun bil khairat, ya. Ya, jadinya kalau Allah adalah tujuan, maka ada kalanya dalam menuju Allah itu banyak jalan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, kadang-kadang yang pertengahan ini pahalanya banyak, besar, banyak mengerjakan amal soleh, tapi nggak jarang juga dia tergelincir. Kenapa? Karena jalan menuju surga itu kanan, kiri, atas, bawah. Kadang-kadang ketika lagi menanjak terjatuh, tergelincir. Ya, jadi tapi ada juga yang ashabul yamin seperti dalam surat Al-Waqiah ayat 27. Ya, jadinya ini ashabul yamin atau al-muqtasid ya nama mereka. Jadi orang ashabul yamin juga orang yang cukup banyak di zaman dulu dan zaman sekarang, tapi masih ada yang paling utama dibanding mereka, dibanding al-muqtasid dan dibanding ashabul yamin. Jadi ada yang tengah-tengah dan ada ashabul yamin golongan kanan. Ini dua sama nih, antara tengah-tengah dengan golongan kanan sama. Yang paling utama adalah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang paling utama adalah muqarrabun. Kita lagi bicara tentang taqarrub, berarti kita lagi bicara golongan utama. Karena kalau bicara ashabul yamin, golongan kanan dengan al-muqtasid, ini kadang-kadang besarnya pahala sama dengan besarnya dosa. Ujung-ujungnya ketika dihisap nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak masuk neraka, tapi juga tidak langsung masuk surga. Di transitnya di mana? Di transitnya di Al-A'raf, di tempat yang tinggi. Disuruh nonton, disuruh melihat sebelah kanan surga dengan segala kenikmatannya, suruh melihat sebelah kiri neraka dengan segala siksaannya. Nggak enak sebenarnya disuruh nonton begitu. Karena nggak bisa mermin mata, nggak bisa pejamin mata, harus kelihat dua-duanya. Ya, jadinya itu orang-orang yang timbangannya balance antara amal soleh dengan amal salah sama antara pahala dengan dosa seimbang. Nah, menunaikan amalan wajib adalah amal yang paling utama seperti ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amalan yang paling utama adalah menunaikan apa yang diwajibkan Allah dan menjauhi apa yang diharamkan serta mempunyai niat yang benar dalam menggapai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama. Nah, golongan kedua ya, di samping takarub dengan yang wajib juga takarub dengan yang sunnah. Nah, kalau yang begini, yang tadi as-sabiqun as-sabiqun, mereka mendekat terus kepada Allah. Kenapa? Karena merasa udah enak sebenarnya nyaman dicintai, tapi pengen lagi jadi kekasih. Ya, jadi kan beda ya derajat dicintai sama derajat kekasih itu beda. Kalau kekasih itu udah aja yang diperhatikan terus ya. Jadi mereka berada pada tingkatan sabikun, muqarrabun, bergegas menjemput kebaikan dengan mendekat kepada Allah. Setelah menunaikan yang wajib, mereka giat pula melakukan yang sunnah. Nah, ini yang fenomena Ramadan yang seperti ini harusnya yang kita kerjakan nanti. Bersikap warok dengan tidak melakukan hal-hal yang dimakruhkan walau kecil bentuknya. Jadi warok itu jangan yang haram. Makruh aja udah nggak mau. Kalau kita di Indonesia rata-rata, kalau belum sampai haram nggak berhenti. Ah, baru makruh gitu ya. Itu kan cuma makruh. Tahu nggak arti kata makruh itu apa? Makruh itu artinya yang dikariha, yang karahan, yang dibenci. Masa kita pengen dicintai tapi dalam satu waktu yang sama pengen dibenci? Itu kan aneh ya. Kadang-kadang kita mengatakan, nggak apa-apa deh kita kerjain yang makruh, toh itu bukan haram. Wah bahaya kalau kita cinta sama Allah, boro-boro yang haram, yang makruh aja kita jauhin. Udah itu orang-orang yang sabikun ulaikal muqarrabun. Ya itu orang yang menjauhi yang dimakruhkan sekecil apapun. Ini membuat hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis qudsi yang tadi. Mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya sampai Allah mencintainya. Artinya yang sunnah-sunnah. Kalau bicara derajat makruh, itu lawan katanya memang teman-temannya sunnah tuh. Ya, yang makruh dibenci, yang sunnah dicintai. Kalau bicara wajib, ya, yang halal, maka lawan katanya yang haram. Jadi, kalau untuk kekasih, dia pasti akan mencari ya sesuatu yang betul-betul sangat dicintai oleh sang kekasih. Orang yang cintai Allah akan diberikan untuknya kecintaan dan ketaatan kepadanya.
Selalu zikir, ingat kepadanya, dan mendapatkan kedudukan di sisinya. Artinya apapun yang dipertimbangkan dalam kehidupan, mau melangkah, mau mundur, mau mengucap, nggak jadi ngucap, itu adalah Allah ridho nggak? Ya Allah murka nggak? Sama seperti kalimat talak ya. Kalau mau ngucap tuh mikirnya apa? Bukan masalah, ya saya udah nggak tahan, saya udah nggak suka. Bukan. Allah ridho nggak? Allah murka nggak? Kalau saya ngucap Allah murka nggak? Kalau saya nggak ngucap Allah murka nggak? Itu yang ada di kepala tuh udah cuman gimana Allah, kumaha Allah wa'ala dalam kehidupan. Udah bukan gimana kita. Bukan, saya sukanya kita udahan, itu suka kita. Tapi lihat kasusnya. Pertimbangkan secara Al-Quran, Sunnah, Sirah. Wah, yang kayak begini mah. Ini belum jadi keputusan syar'i ini untuk pisah misalnya. Jadi betul-betul untuk mempertahankan, untuk melanjutkan. Itu semuanya berdasarkan pertimbangan yang syar'i. Gimana caranya Allah ridho terus. Itu namanya peduli dengan sang kekasih. Makanya langkah-langkah untuk dicintai Allah itu terus kita dekatkan diri. Dengan dawamu tilawatil Quran. Terus membaca Al-Quran. Sama ada baca, betul-betul baca, ya pegang mushaf atau murajaah. Terus ya, tiap kali ada, misalnya lagi lewat, lagi jalan nih kita di mobil. Dengar ada kaset murotal ya. Lagi disetel, entah surat yang kita hafal misalnya di juz 30 atau surat Yasin. Nah, hati kita terus ngikutin tuh. Walaupun mungkin kita nggak langsung spelling ya, karena kan di bis umum misalnya, ya ataupun di angkot, tapi kita terus ngikutin, aduh enak. Itu juga termasuk dawamu tilawatil Quran. Atau ada orang yang baca Al-Fatihah, atau ada orang yang baca ayat kursi, atau baca apa aja. Yang kita juga hafal, kita ngikutin bacaannya. Jadi itu dawam, terus-menerus. Memahami isi Al-Quran juga begitu. Ya, jadi nggak cuma sekedar baca kewajiban kita, tapi juga fahami apa yang kita baca. Sesudah memahami, maka amalkan yang sudah kita fahami itu. Itu yang dituntut dari Al-Quran. Ya, tidak pernah dituntut untuk langsung menghafalkan ya. Oh, tidak. Menghafalkan itu adalah step terakhir. Itu sudah langkah terakhir. Ya, tapi yang pertama itu baca, faham, amalkan. Kalau sempat ngafal, ya ngafal. Nggak sempat, ya udah baca, faham, amalkan. Itu sudah segalanya. Menjaga rutinitas berdoa dan berzikir. Ya. Di mana saja qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi tafakur apa yang dialami, yang kita lihat dalam keseharian kita, kejadian-kejadian di depan mata kita, sama ada itu menimpa kita atau menimpa orang lain, sampai kepada satu kesimpulan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Ya, banyak kan kejadian depan mata kita ya. Ada yang mungkin ya Allah itu kita ngelihat kayaknya kelihatannya di luarnya mah kayaknya rumah tangganya jadi teladan, jadi contoh, nggak taunya KDRT, kita nggak tahu gitu ya. Artinya jadi pelajaran. Manusia itu seperti itu gitu ya. Kelihatan di luar bagus. Di dalam siapa tahu. Nah, kadang-kadang kita suka tergoda dengan rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Ya, jadinya itu godaan-godaan. Jangan sampai terkecoh gitu ya. Apa yang sudah Allah berikan itu sudah porsi yang tepat buat kita. Kalau ada kezaliman di dalamnya, lepaskan diri dari tindak kezaliman. Tapi dibuat dulu tuh satu pengertian tentang istilah zolim itu apa. Jangan cuma dikit misalnya dicemberutin, ih saya dizolimin. Lah, dicemberut kenapa gitu ya? Jangan-jangan cemberut karena emang kita kagak masak. Kita nggak masak, ya dia cemberut gitu kan. Jadi artinya ada hal-hal yang ada kalanya mungkin istri kaget lihat suami cemberut pulang kantor. Atau suami kaget ketika pulang lihat istrinya cemberut. Dilihat dulu, ditanya dulu, diklarifikasi dulu. Cemberutnya kenapa? Bermuka masamnya kenapa? Wajar aja bermuka masam dari tadi pengen belanja nggak ada uang gitu misalnya ya. Artinya hal-hal yang seperti itu kan menjadi pelajaran buat kita ketika menjalani rumah tangga nanti. Hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa mengharapkan semua harus sesuai. Kalau Rasulullah SAW sih simpel ya. Ada makanan nggak? Dia nanya gitu ke istri-istrinya. Beliau bertanya ada makanan tidak. Ketika istrinya mengatakan tidak, beliau tetap senyum. Ya udah kalau gitu saya puasa. Itu Rasulullah. Istrinya juga nggak cemberut, nggak dikasih duit belanja banyak-banyak. Suaminya juga kalau nggak ada makanan nggak cemberut. Kan normal berarti kan sama. Gayung bersambut. Kalau kita mungkin gayung bersambit ya. Disambit kenapa? Karena memang keinginan-keinginan yang tidak tercapai bisa bikin bertengkar. Nah, jadi kita lihat isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan Rasul adalah Al-Quran berjalan.
Ya, jadi menjaga rutinitas berdoa dan berzikir, selalu bersedekah saat lapang dan sempit, ini ciri-ciri orang bertakwa. Dalam surat Ali Imran 131, 132 sampai 136 itu disebutkan memang ciri orang bertakwa, yanfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang sedekah itu dalam kondisi lapang, kondisi sempit, kondisi musibah, dia akan tetap sedekah. Kalau nggak ada uang yang disedekahkan, nggak ada barang, dia sedekah tenaga, dia sedekah ilmu, dia sedekah apa yang dia miliki di badan dia. Jadi dia akan sedekahkan. Ya, dan semua semua itu bisa menghasilkan kebaikan. Memperbanyak saum sunnah. Ini juga ya. Jadi pengingat buat kita. Ingat, saum sunnah diperbanyak di saat-saat yang memang tidak bertabrakan dengan saum wajib seperti sekarang. Untuk orang yang tidak terbiasa puasa sunnah, sekarang udah 5 hari lagi menjelang Ramadan, stop dulu puasanya. Kuatkan diri, kuatkan fisik untuk menyambut saum yang wajib, yaitu Ramadan. Jangan sampai saya pengen saum sunnah nih. Mepet, mepet, mepet sampai besok 1 Ramadan, begitu 1 Ramadan teler. Nah ini yang salah tadi ya, dapat paku, hilang kampak. Jangan. Ya, jadi memang perhatikan urutannya, skala prioritasnya. Menjaga kehalalan makanan, minuman, pakaian. Jadi yang masuk ke perut dijaga kehalalannya, yang dipakai di badan juga dijaga kehalalannya. Insya Allah kita akan meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dicintai, kita pengennya bukan cuma sekedar dicintai, tapi jadi al-mahbub, jadi sang kekasih. Kalau sudah jadi sang kekasih, maka apapun yang kita kerjakan itu akan ya taqarrub ilallah. Semoga menjadi taqarruban ilallah, menjadi wasilah ya, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada surat Ibrahim itu, doanya Nabi Ibrahim ya. Kalau minta keselamatan, minta keistiqomahan nggak terbatas kepada kita. Tapi kita doakan juga keturunan kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini makanya kenapa Nabi Ibrahim itu jadi kekasih Allah. Dan derajatnya bukan cuma sekedar mahbub, tapi khalil. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Khalil. Karena nggak care buat diri sendiri aja. Tapi care sampai ke turunan-turunannya. Ya kita pengen kita masuk surga, nggak cuma kita doang. Kita pengen sekeluarga, ya sampai ke anak, ke cucu, ke cicit semuanya. Wa min dzurriyyati, keturunannya. Maka penting buat kita kalau ingin pilih suami atau pilih istri juga begitu. Yang peduli. Peduli dengan generasi yang akan datang. Peduli bagaimana nanti cara mendidik. Nanti boleh di dalam ta'aruf itu ditanya. Ya ditanya. Jadi bukan berarti Ramadan nggak bisa ta'aruf ya. Bisa Ramadan ta'aruf. Nggak masalah ta'aruf di Ramadan gitu ya. Bahkan itu bulan baik, hari baik ya. Masalahnya jam berapa, kapannya itu yang jadi masalah. Kalau siang ya cari siang mungkin yang weekend gitu ya. Barokah insya Allah dalam kondisi puasa. Kalau malam lebih repot karena kita harus taraweh, berarti cuman siang gitu ya. Tapi di bulan baik, hari baik, berarti dengan diiringi dengan istikharah mungkin akan menjadi suatu jawaban yang baik juga. Intinya cari yang peduli. Kita tanya aja kira-kira nanti ke depan kalau jadi mau punya anak berapa. Terus konsep pendidikan anak seperti apa dikorek itu ketika ta'aruf. Ya, kalau konsep pendidikan anaknya udah jelas ya, harus harus komprehensif, dunia akhirat dapat, tapi yang lebih utama akhiratnya gitu ya, karena nanti kalau di alam kubur juga nggak ditanya 1 kali 700 berapa ya, tapi yang ditanya adalah man rabbuka ya, man nabiyuka, ma kitabuka, ma dinuka, artinya yang peduli ke arah sana. Nah itu bisa kita jadikan satu landasan. Insya Allah kalau apa yang ada dalam surat Ibrahim, seperti yang doa-doa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim, doa-doa dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW, selalu membawa generasi berikutnya. Insya Allah itu adalah calon terbaik ya. Orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah layak dijadikan kekasih. Jadi siapa yang ingin jadi kekasih Allah itu layak dijadikan kekasih. Tapi siapa yang tidak ingin berdekatan dengan Allah, mohon maaf, tidak layak dijadikan kekasih kita. Gitu ya. Karena dia aja nggak mau dekat sama Allah, apalagi sama kita gitu ya. Itu sudah akan terlalu jauh ya. Yang kita harapkan kebahagiaan lahir dari orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Erika. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kembali saya informasikan beberapa informasi tentang kegiatan DKM Barotai Jakarta. Dan saya ulangi dari yang pertama tadi, momen
berbagi momen kebahagiaan bersama kami, tentunya bersama Darut Tauhid, di mana menyewakan aula serbaguna untuk kegiatan akad nikah, resepsi, juga kegiatan kajian ilmu. Silakan menghubungi 0813 8000 7729. Kemudian sahabat sehati juga dapat mengikuti Icon Islamic Communication, solusi untuk percaya diri, berbicara di depan umum. Awal gagap, akhir mantap, belajar, berlatih, bicara. Pada hari Sabtu 8 April 2023, pukul 8 pagi hingga 11.30. Silakan menghubungi 0813 8000 7729. Ikuti juga sahabat-sahabat Rihla Kolbiah, menikmati suasana Ramadan di Pesantren Darut Tauhid Bandung. Dan juga perjalanan dari masjid ke masjid, mulai dari Masjid di Jakarta, kemudian Masjid At-Taubah di Rest Area 57, Masjid Al-Jabbar di kawasan Gede Bage Bandung, dan tujuan utama di Masjid DT Bandung, Geger Kalong. Banyak acara di acara ini, silakan menghubungi 0813 8000 7729. Sahabat juga dapat berbagi cinta dan bahagia bersama yatim dan duafa, di mana acaranya diselenggarakan setiap Jumat sepanjang bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah, mulai pukul 14 hingga 17 hingga menjelang saat berbuka puasa. Silakan untuk menghubungi 08 0813. Iya, ini nomornya sebenarnya terbalik ini. 0813 8000 7729 ya. Sama nomornya. Juga ada donasi berbagi paket buka puasa dan sahur Ramadan 1444 Hijriah dengan Rp15.000 per paket ya. Sahabat-sahabat bisa men-screenshot. Ini nomornya dikoreksi sedikit di 0813 8000 7729. Dan juga dapat berdonasi untuk kegiatan Ramadan melalui kris berikut ini. Silakan di-screenshot. Iya. Dan yang terakhir adalah tanda kris untuk DKM Darut Tauhid untuk kegiatan dakwah dan juga operasional manajemen, fasilitas perlengkapan dan kegiatan dakwah, tarbiyah dan sosial dari DKM Darut Tauhid Jakarta. Ya, silakan untuk menyalurkan donasi termasuk penyelenggaraan kajian ngopi di kesempatan malam ini. Dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab, Ustazah. Kita baca yang pertama dari Ayu Fitriani. Ayu Fitriani, Ustazah, ketika kita berdoa meminta disegerakan, itu nggak boleh. Oh, mungkin maksudnya minta disegerakan itu nggak boleh ya. Dan di satu sisi, bukankah ada anjuran supaya berdoa itu detail? Mohon penjelasannya bagaimana seharusnya dalam berdoa. Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau detail harus ya, kalau bisa detail. Tapi masalah waktu. Nah, masalah waktu terlaksananya itu bukan kuasa kita dan nggak boleh kita ikut campur. Dalam artian kalau kita minta makanya disebut al-ilhah bid-doa. Yang diminta adalah terus-menerus, rutin. Nah ini kan memang betul-betul mengasah kesabaran ya. Terus-menerus dan rutin. Wah kalau nggak sabar nggak jadi tuh. Terus-menerus dan rutin boleh jadi kita udah dari dulu saja saya minta nggak dikasih-kasih. Nah itu ciri-ciri orang nggak sabar tuh ya. Udah dari dulu, udah lama. Padahal kalau yang namanya ilhah bid doa yang diminta itu adalah berterusan. Tanpa minta segera. Tanpa minta sekarang. Kan kadang gitu. Ya Allah, saya punya target ya Allah ya. Kalau boleh sih sekarang. Itu boleh kalau pakai bilang kalau boleh ya. Saya punya target kalau boleh sih tahun ini. Tapi Allah mah yang terbaik lah. Pokoknya berikan yang terbaik insya Allah. Kalau masalah waktu urusan Allah. Jangan ya Allah target saya pokoknya tahun ini harus sekarang. Nah itu yang nggak boleh. Ketika kita mengatakan harus. Sama ketika kita istikharah kan juga begitu. Ya Allah, ada kalimat in. Istikharah tuh kayak begitu ya. Ada law, ada in. Artinya apa? Kita minta petunjuk Allah. Astaghfiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi kudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ya fa innaka ta'lamu wa la a'lam ya. Wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu.
Ya Allah, seandainya, dan Engkau Maha tahu. Seandainya dia baik, maka dekatkan. Kalau dia buruk, maka jauhkan. Jadi bukan, ya Allah, saya maunya sama yang itu aja. Itu namanya bukan istighfar, itu sholat hajat. Ya, saya maunya sama dia aja, nggak mau sama yang itu. Ya Allah, dekatkan dia aja. Nah, itu namanya maksa ya. Allah memaksakan. Padahal yang namanya istikharah itu minta dipilihin. Ya Allah, saya minta pilihkan yang terbaik. Ini ada nih yang saya tertarik. Ada 3 orang misalnya. Ahlaknya tiga-tiganya baik, agamanya jelas Islam semua. Ahlaknya tiga-tiganya baik, cuman saya nggak tahu mana yang jadi jodoh, kan nggak mungkin kalau udah tiga-tiganya baik tiga-tiganya aja, kan nggak mungkin. Artinya ya ya udah carikan ya Allah yang terbaik. Tapi boleh jadi justru bukan tiga-tiga ini, bukan salah satu dari 3 ini, jangan-jangan. Iya. Malah mungkin kata Allah ada di luar sana. Nah, jadi itu nggak boleh putus asa tuh. Kalau ternyata kita udah minta satu dari 3, ini nggak tahu yang dikasih yang keempat yang kita nggak kenal. Bisa jadi, ya. Allah Maha tahu, makanya wa anta a'lamul ghuyub. Allah, engkau Maha mengetahui yang gaib ya Allah. Jadi memang hanya Allah yang tahu. Nah, kita mah nggak tahu apa-apa. Asa antuhibu syai'an ya wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita suka sesuatu tapi kata Allah itu teh buruk. Buat kamu mah enggak boleh yang itu, deh kita nggak tahu. Nah, masalahnya kadang-kadang manusia suka sok tahu ya. Dia yang terbaik kata siapa? Enggak, itu mah katanya gitu ya, kata kita, dan itu sebenarnya cuma tebakan atau perasaan hati kita saja. Justru kadang-kadang yang sudah diminta dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata begitu dijalani, kok kayak gini ya Allah. Nah, itu kan lebih parah lagi. Ternyata nggak seindah warna aslinya gitu ya. Jadi ternyata memang nggak begitu harapannya, itu yang paling kita khawatirkan. Jadi jangan minta disegerakan karena kita nggak tahu yang segera itu lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas kita minta yang terbaik. Yang terbaik itu di dunia takdir terbaik, di akhirat takdir terbaik. Itu yang terbaiknya. Dan kalau masalah waktu, Allah Maha Kuasa menetapkan waktunya kapan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Yang selanjutnya dari Dwina, Ustazah, bagaimana caranya agar lingkungan sekitar memiliki pemahaman atau keyakinan untuk berprasangka baik dengan ketetapan Allah atas apa yang sudah datang ataupun yang belum. Misal keluarga yang terus bertanya tentang jodoh kapan, jodoh tentang kapan nikah, biasanya begitu saja. Lalu selain dari Ya, topik dan pertolongan dari Allah, apa ada ikhtiar khusus yang harus dilakukan agar bisa membuat orang lain juga memiliki keyakinan tentang besarnya cinta Allah kepada para hambanya? ya, Masya Allah pertanyaannya. Ya, semoga nggak cuma sekedar jadi keinginan, tapi agar jadi action gitu ya. Artinya jadi wujud itu gimana? Atau butuh gerak ya. Memang nggak bisa kalau cuman kita berharap semua orang sadar. Kita Hmm. aja berproses gitu ya. Kita juga berproses. Mungkin kita untuk sampai ke detik ini aja butuh 30 tahun. Orang lain juga boleh jadi butuh waktu yang sama. Ya, sampai berpuluh-puluh tahun atau berbelas-belas tahun. Intinya apa? Kalau memang kita ingin mereka juga sadar, sampaikan. Ya, sekedar menyampaikan saja. Bukan kita yang merubah mereka. Oh, masalah mereka berubah atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi sampaikan. Sampaikan dalam artian sebenarnya di dalam Islam, jodoh itu goib. Ketika disebut gaib itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang udah nikah saja jadi suami istri sampai mati belum tentu berjodoh di akhiratnya, ya. Di surga belum tentu ketemu. Sebagai contoh, Asia dengan Firaun sampai mati Asia jadi istri Firaun. Apa kira-kira akhirnya di akhirat ketemu lagi sama Firaun? Oh tidak. Firaun di neraka, Asia di surga. Jodohnya Asia, Masya Allah, riwayat-riwayat itu dalam surat At-Tahrim menyebutkan Asia akan bersuamikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu nggak selama di dunia? Enggak ketemu tuh. Ya, nggak pernah jumpa malah. Kok bisa nikah di sana? Ya bisa lah, kalau Allah buat mah bisa. Artinya apa? Kita juga begitu, dalam artian hidup ini mah jalanin sesuai syariatnya. Ya tiba-tiba Allah pilihkan jodoh yang, aduh, jauh dari harapan kita misalnya. Kita minta soleh, ganteng, kaya, ya baik. Taunya dikasih yang soleh doang. Nggak ganteng, nggak kaya gitu ya misalnya. Tapi dikasih soleh, itu juga udah cukup, Alhamdulillah. Ya, atau kalau di dunia mah semua cuma pinjaman. Ya, kesolehan mungkin yang akan membawa kepada akhirat. Tapi kan kadang kita mintanya paket lengkap ya, nggak mau paket hemat gitu. Kita maunya paket lengkap, susah. Yang cantik, yang kaya, yang soleha, hafizah. Atau itu paket lengkap susah.
Ya, artinya kita mencari yang realistis aja, yang kira-kira bisa diajak ibadah bareng, taat bareng, menuju Allah bersama. Itu udah Masya Allah ya. Jadi yang kayak gini harus disampaikan ya, diberikan edukasi juga ke keluarga kita. Agar kalaupun mereka membantu kita untuk mencarikan jodoh, nggak yang paket lengkap itu akhirnya jadi susah gitu ya. Akhirnya kita juga akan susah ketemu sama pasangan kita. Yang namanya standar pokoknya cukup soleh agamanya dan kita ikhlas dengan akhlaknya. Man tardona dinahu wa khuluquhu. Yang kita ridho agama dan akhlak. Udah fazawijuhu, segera nikahkan kata Rasul. Jadi nggak pakai Rasul bilang gaji berapa, kerja di mana, enggak. Ya, jadi memang itu yang paling simpel sebenarnya. Kalau sudah kita ridho agama dan akhlak, insya Allah barokah. Kalau di masa Rasul tuh nggak ditanya umur juga, nggak ada yang nanya umur. Sekarang yang umur tuh jadi masalah ya. Lewat 5 tahun ketuaan, kurang 5 tahun kemudahan, jadi susah ya. Gadis sama janda jadi masalah. Ya, ataupun juga duda sama gadis jadi masalah gitu ya. Kalau misalnya berondong sama janda jadi masalah, duda sama gadis jadi masalah. Jadi harusnya kayaknya duda sama janda ya enggak juga harusnya. Ya, jadi memang ternyata itu yang paling penting untuk diberikan pemahaman. Dulu nggak ada masalah seorang Aisyah radhiyallahu anha gadis ya serumah dengan Rasulullah ketika usia 13 tahun. Rasulnya berapa tahun? Ya Allah, jumlah jumlah perbedaan umurnya 40 tahun lebih. Hmm. Ya, artinya nggak jadi masalah. Kalau sekarang kan bisa jadi masalah ya. Wah, masalah diomongin orang maksudnya bukan masalah apa-apa, cuman diomongin. Nggak sakit sih asal kita tutup telinga saja, tutup kuping, insya Allah nggak masalah. Cuman itulah manusia ya. Jadi sekarang karena ada beberapa teman juga yang padahal beda umurnya nggak terlalu banyak. Yang perempuan 27, yang laki-laki 35. Itu mah sebentar, sedikit itu. Tapi yang perempuan maunya seumur, wah susah. Carinya seumur. Jadi kadang-kadang kriteria kita yang tidak Islami harus membuat apa ya, apa yang kita sukai itu lebih utama dibanding apa yang Allah pilihkan. Akhirnya nggak jadi ya. Jadi memang penting sekali. Aduh, kita lihat ternyata jarang sekarang di zaman sekarang ini jarang yang bisa selisih 10 tahun tuaan perempuannya. Udah jarang. Kalau ada ikhwan yang masih bisa menerima yang itu tuh ikhwan yang limited edition ya. Jarang itu, ikhwan-ikhwan yang jarang itu. Tapi Ya. seharusnya kita lihat yang seperti itu. Yang penting agama dan akhlak. Ya, semoga Allah temukan dengan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Berkaitan dengan jawaban Ustazah tadi, ini dari seorang ikhwan hamba Allah. Ustazah, menurut Ustazah, tolok ukur akhwat itu sudah siap menjadi istri dan ibu, cirinya bagaimana? Dari mana kita bisa tahu akhwat tersebut solihah dan bagus agama? Iya, iya, bagus pertanyaannya. Itu pentingnya ta'aruf ya. Ta'aruf itu kenal dan kenal itu nggak bisa berduaan dan nggak bisa berlama-lama dan nggak bisa selamanya. Ada yang ta'aruf terus lama banget nggak nikah-nikah. Jadinya nggak bisa begitu. Intinya utus orang yang terdekat. Utus orang terdekat kita siapa? Ibu kita, tante kita, kakak kita, adik kita. Ya, atau kita punya sahabat perempuan kita. Ya, ini kalau laki-laki utus orang terdekatnya, yang perempuan diutus untuk apa? Main ke rumahnya atau ngobrol bareng dia ya. Si perempuan utusan kita ini sampai nginep di rumahnya nggak masalah. Tahu bukan yang laki yang nginep ya, yang perempuan yang nginep. Nanti dia bisa mengorek ke sana, ngorek ceritanya. Bahkan lihat lihat sampai jelas itu ya, sesuatu yang nggak bisa dilihat sama si Ikhwan. Rambutnya silakan dilihat gitu kan ya, apa dia bersih enggak dalam keseharian, dia jorok atau tidak, dia sholat 5 waktunya gimana, musafir bareng juga nggak masalah, yang penting kan bukan dengan ikhwan ini. Ya, jadinya itu yang paling penting sebenarnya kalau kita mau mencari pasangan itu bukan beli kucing dalam karung, tapi yang kenal kesehariannya, kenal bagaimana dia dalam sehari-hari. Dan bukan kita sendiri yang kenal, artinya orang lain yang dekat dengan kita, yang bisa memberikan informasi valid tentang dia. Jadi kalau lagi ta'aruf, jangan marah diselidiki. Karena memang harus menyelidiki. Harus sampai detail ya, mau tahu gimana ya dia, pelit enggaknya dia ketika berinteraksi keuangan, egois atau tidak ketika musafir, itu kan harus ada utusan-utusan dari kita. Ya, ketika interaksi keuangan, bagaimana keseharian ibadahnya. Jadi penting jangan memutuskan dengan penilaian kasat mata yang kita lihat tanpa kita dekati, utus orang terdekat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang berikutnya dari akhwat hamba Allah. Ini dari seorang istri ya. Eh,
Ustazah, bagaimana cara menguatkan diri kita jika ternyata, ini menurut si awat ini, Ustazah, salah memilih pasangan. Awalnya tawakal bahwa dia jodoh dari Allah. Namun setelah dijalani rumah tangga 1 tahun, ternyata bukannya makin sayang, malah sebaliknya. Banyak kecewanya. Apakah saya salah memilih ini, Ustazah? Ini bicara jodoh ya, Ya, mungkin ada kekecewaan ya. Dia sudah mencoba dengan berbagai cara mencari yang sesuai dengan kriteria gitu ya, yang soleh. Tapi kemudian begitu berumah tangga ada kekecewaan ya dengan pasangannya. Sampai berumah tangga berarti ya pertanyaannya tadi ya, ketika sudah berumah tangga ya. ya. Ada kekecewaan apakah salah, entah salahnya di mana, entah salah di istikharahnya atau kurang selektif memilihnya. Nah, yang paling penting untuk kita pahami adalah kalau sudah istikharah itu ke depannya insya Allah ma khaba man istakhar kata Rasulullah. Orang yang istikharah nggak akan kecewa. Apakah arti nggak akan kecewa itu berarti bahagia gitu ya? Kalau harus bahagia memang harus menjalani kehidupan dengan bahagia. Tapi apakah memang selalu yang indah-indah saja? Nah itu yang nggak selalu. Harus difahami istikharah itu jawabannya kalau memang ternyata kok dimudahkan ya untuk menikah dengan dia. Kenapa nggak ada mimpi yang horor-horor gitu ya? Semua kadang nggak pakai mimpi, pokoknya mimpinya indah kalau mimpi, kalau nggak pakai mimpi, tapi urusan dimudahkan. Restu juga cepat didapat. Tapi ternyata begitu berumah tangga beberapa bulan, astagfirullah, ternyata dia begini dan begitu. Itu ujian buat kita. Karena yang namanya istikharah jawabannya adalah betul dia adalah takdirmu ke depan. Masalah takdir ke depan itu entah apakah akan eh, perubahannya signifikan ke arah kebaikan atau jangan-jangan perubahannya dia signifikan ke arah keburukan. Sedangkan kita terus menjadi baik itu kan juga nantinya jadi pelajaran. Kita terus istiqomah baik. Dia ternyata jalan di tempat. Kalau nggak jalan di tempat malah merosot. Nah, dari situ kita bisa belajar. Oh, ternyata yang namanya jodoh bukan di dunia. Jodoh itu gimana nanti di akhirat. Makanya kenapa kalau di dunia tinggal kita perbaiki ladang dakwah kita. Ladang akhirat kita kalau ternyata suami tergelincir kita bisa luruskan. Pahala kita besar banget. Begitu juga sebaliknya kalau istri tergelincir ya suami yang meluruskan pahalanya besar sekali. Jadi nikah itu bukan akhirnya akan sama-sama terus dalam ketaatan dua-duanya bergandengan tangan. Alhamdulillah kalau bisa begitu. Tapi ada kalanya satu naik satu turun. Fluktuasinya begitu ya. Makanya kadang-kadang kita lihat ada nah pakaian itu kan gitu ya yang namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu pakaian ya. Pakaian antara satu dengan yang lain berarti apa? Saling melengkapi, saling menutupi ya sama sekaligus saling menghiasi. Harusnya kan seperti itu. Ketika tidak menjadi saling penghias, memperbaiki itu yang salah. Ya artinya ya sudah saja baru salah sedikit aja kita putus asa. Baru mungkin terlambat ngasih uang belanja, baru sekali terlambatnya. Kita mengatakan kamu udah nggak sesuai dengan sunnah. Ya, kalau begitu ya sudah kita pisah aja. Padahal baru sekali nggak dikasih duit belanja. Itu kan nggak bisa seperti itu memutuskannya. Artinya kita lihat kronologisnya, kita lihat step by stepnya. Apa yang menjadi pemicu? Boleh jadi kelalaian kita juga masuk ke dalam sana. Ya, jadi kelalaian pasangan itu bisa sangat bisa. Dan biasanya orang-orang itu akan teruji begitu sudah punya anak. Ya, anak jadi pengalih perhatian. Istri jadi nggak ngurusin suami karena ngurusin anak. Padahal kan harusnya orang tua, laki perempuan, ibu bapak, dua-duanya ngurusin anak gitu ya. Ini kan enggak, karena merasakan kalau ngurusin anak tugas istri. Nah, kalau suami tugasnya adalah cari uang. Nah, ini kan jadi salah. Ya, suami betul tugasnya mencari nafkah. Tapi bukan berarti dia tidak ngurusin istri dan anak. Dia harus mengurus istri dan anak. Makanya dituntut kedewasaan. Ketika menikah, ta'arufnya itu matangkan prosesnya. Prosesnya matangkan, artinya nggak melulu istri harus fokus kepada suami. Anak jadi terlantar. Ada yang begitu. Jadi suami pengen didampingi kemana saja. Anaknya terlantar. Beberapa orang anaknya itu yang satu autis misalnya, yang satu terbelakang misalnya, yang satunya juga pokoknya macam-macam deh ada mental illness di sana. Karena ternyata istri tidak fokus kepada mengurus anak, tapi mendampingi suami kemana-mana. Ini sayang, ya. Ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita seperti itu ya ketika melahirkan generasi-generasi berikutnya, maka tugas bersama suami istri, ayah dan ibu untuk mendidik anak-anaknya. Nah, ini kan harus didialogkan, didiskusikan. Ketika ta'aruf, matangkan.
Ya, jadi ini ketika ta'aruf, makanya saya nggak ngerti apakah kurang matang ta'arufnya. Ta'aruf itu nggak usah lama-lama, tapi kalau mau berkali-kali sampai kita mantap boleh. 7 kali ketemu, 8 kali ketemu, nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh berduaan. Ya, Jadi nggak langsung sekali ketemu jadi gitu ya. Sampai mantap hasilnya. Wallahu a'lam bishawab ya. baik. Yang kemudian dari Vina di Depok, apakah ada faktor lain, Ustazah, setelah maksiat yang bisa menjadikan kita susah kembali atau susah mendekat kepada Allah? Iya, itu Ya, pertanyaan. adakah faktor maksiat yang membuat kita susah mendekat kepada Allah? Sangat sangat mungkin. Sangat mungkin jadinya karena disebutkan yang namanya hidayah itu cahaya. Ya, cahaya itu kayak sinar matahari. Setiap hari ada menerangi langit ya dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya. Kita kalau tinggal di rumah dan jendela rumah kita tutup rapat-rapat, bukan cuma ditutup hordengnya, bahkan di jendelanya kita tutupin lagi pakai kertas misalnya. Ya, kita tutupin pakai kertas, pakai hordeng pasti akan walaupun siang hari akan terasanya gelap. Lampunya digelapin, rumahnya terasa gelap. Kalau kita tutup, ya, walaupun siang hari. Artinya, yang namanya cahaya hidayah tidak akan masuk ke dalam hati kita kalau maksiatnya yang kita kerjakan juga rutin. Belum diakhiri dengan taubat nasuha, karena taubat nasuha itu bikin kinclong, bikin mengkilap lagi hati, bisa menerima hidayah Allah. Oleh karena itu penting, apakah kalau kita mendekat kepada Allah, Allahnya selalu menjauh? Bisa jadi kalau maksiatnya kita juga rutin. Karena banyak orang yang kalau disebutkan cinta nggak sama Allah cinta, tapi masih maksiat karena suka sama maksiat karena susah. Ya, maksiat jalan rutin, sholat mah rutin juga ada yang begitu. Nggak bisa melepaskan diri. Ya, sebagai contoh deh anak-anak yang mungkin terbiasa dengan ini ya, pergaulan ke sana kemari bareng-bareng gitu ya. Laki perempuan bukan mahram, gandengan, ngobrol ke sana kemari. Tapi kalau ketemu masjid mah sholat bareng juga. Itu kan pemandangan yang aneh gitu ya. Sholat juga, tapi ke sana kemari pacaran juga. Itu satu hal yang aneh yang nggak bisa dibenarkan. Nah, jadi ketika bersamaan antara maksiat dengan ketaatan dikerjakan dalam satu waktu yang sama, jarak kita kepada Allah nggak makin mendekat tuh. Antara dekat jauh, dekat jauh, dekat jauh, dan paling ujung, paling mentok bisa jadi semakin jauh. Karena memang setan sudah sukses Ya. membuat kita nggak bisa istiqomah. Istiqomah. Jadi kalau memang kita mengatakan saya harus jadi muslim yang baik, yang taat, kasih barrier tadi. Batasannya jelas, bukan perkara yang haram lagi, tapi perkara yang makruh. Kalau di jalan berdua kan udah haram ya. Tapi banyak fenomena yang kayak begitu. Ya, pemuda masjid dengan pemudi masjid. Nah, itu kan pemuda masjid dengan pemudi masjid. Kemana-mana baksos misalnya iring-iringan. Tapi ya bareng-bareng terus laki perempuan nggak ada batasannya. Kadang-kadang berduaan ya nggak boleh. Ingat harus ada batasan. Apapun juga. Karena dengan maksiat yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, boleh jadi itu sebuah penghalang besar untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya, mungkin saya sedikit meluruskan bahwa eh, selain maksiat itu apa faktor lain yang bisa membuat kita jauh dari Allah gitu ya, Ustazah ya. Jadi mungkin ya Nah, maksiat, memang maksiat aja, cuman maksiat. maksiat ya. Oke, Vina, mudah-mudahan paham. Masih ada sekitar 3 menit lagi, saya coba baca lagi dari Angga. Eh, apa bedanya takorup dengan hablum minallah? Semaksimal apa sebaiknya yang kita lakukan, Ustazah? Ya, bicara tadi hablum minallah, maka seorang hamba harusnya hablum minallah hanya hubungannya dengan Allah adalah hubungan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Nah, konsep ibadah ini yang banyak manusia yang tidak pahami. Maksudnya ibadahnya gimana? Diciptakan manusia dan jin untuk tujuan ibadah, berarti setiap detik sholat dong. Nah, bukan itu. Artinya apa? Semua aktivitas yang dikerjakan itu nilainya ibadah. Ya, sholatnya ibadah, masaknya ibadah, nyucinya ibadah, ngepelnya ibadah, belajarnya ibadah, kuliahnya ibadah. Semuanya harus punya nilai ibadah. Apapun juga yang kita kerjakan untuk mencari ridha Allah, dan kita bisa pastikan Allah ridho dengan perbuatan itu ibadah. Karena kadang-kadang ada yang bilang, iya kita mah nggak pacaran, kita ta'arufan doang, tapi kemana-mana berdua. Dengan kata lain, ta'aruf itu dianggap adalah satu metode, ya metode agar Allah ridho. Tapi caranya salah.
nginep berdua di luar kota. Berdua, bilangnya ta'aruf, itu bukan ta'aruf ya. Makanya konsepnya harus benar. Harus tepat maksudnya apa? Yang namanya mengenal, ta'aruf kan kenalan. Yang namanya mengenal itu nggak boleh berduaan dengan yang bukan mahram. Harus ada kerabat atau mahram dari si perempuan tadi. Siapapun juga mahramnya silakan dampingi. Dan nggak harus yang namanya ta'aruf itu pacaran bertahun-tahun lama gitu ya. Sampai 5 tahun, sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, enggak. Ya, cukup dengan beberapa bulan kenal kalau sudah Bismillah diiringi dengan istikharah, insya Allah. Ini sebagai contoh aja. Ya, artinya apa? Kalau memang kita melihat fenomena yang ada di tengah masyarakat kita ya, untuk definisi mendekatkan diri kepada Allah, tentunya caranya banyak, tapi kita harus bisa pastikan yang namanya hablum minallah itu bahasa globalnya. Hablum minallah itu secara keseluruhan aktivitas kita dalam 24 jam harusnya ibadah. Nah, itu hablum minallah. Adapun masuk surga, apakah cukup dengan hablum minallah? Tidak. Masuk surga itu illa bihablim minallah wa hablin minan nas. Harus dengan hablum minallah yang bagus dan hablun minan nas yang bagus. Jadi dengan hubungan manusianya juga harus bagus ya. Makanya apakah taqarruban ilallah ini bentuk hablum minallah dengan kata lain ya. Dari hubungan kita dengan Allah itu kan tadi yang disebutkan ibadah, apapun kerjaan kita harus punya nilai ibadah. Artinya harus mendatangkan pahala dan menjauhkan kita dari dosa. Cari nafkah ibadah. Tapi cari nafkah yang ibadah itu bisa jadi nggak dapat pahala. Kenapa? Kalau nyarinya yang haram, bukan yang halal. Nah itu aja sebagai contoh. Itu hablum minallah. Maka orang-orang yang taqarruban ilallah, dia akan concern terhadap mencari nafkah yang halal. Cari nafkah yang Allah ridho. Cari nafkah yang bisa mendatangkan manfaat dunia akhirat. Nah itu pertimbangan orang yang taqarruban ilallah itu jauh banget. Sampai ke akhirat-akhiratnya. Saya mau ngomong begini, dampaknya apa? Saya mau ngomong begitu, dampaknya apa di akhirat nanti? Saya mau melangkah begini atau begitu, dampak akhiratnya yang dipikirkan. Nah, itu orang yang muqarrabin ya. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustazah mungkin boleh ditambah sedikit waktunya. Karena tadi kita awalnya juga agak Mangga, sedikit. mangga, 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 mangga. Berikut dari dia di Bandung, dia saya sudah baca pertanyaan ini sudah 5 kali masih belum paham. Baik, Ustazah, apakah ada tips untuk kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran tanpa memilih-milih orangnya? Agak mikir kalau sama orang yang kita kurang respect karena takut salah kira atau menjadi bahan keributan oleh yang bersangkutan. Paham Ustazah ya? Saya juga agak kurang paham nih. Bisa Yes. mengamalkan Al-Quran tanpa memilih-milih orangnya. Maksudnya gurunya. Mungkin kalau kalau yang saya tangkap nih ya, kalau mau belajar Al-Quran, jangan pilih siapa yang ngajarin. Kalau Nah, begitu salah, karena harus milih gitu ya. Kalau itu yang dimaksud itu salah, karena harus memilih. Guru itu harus milih. Guru itu kan untuk digugu dan ditiru ya, ibarat kata. Kita akan mengikuti dia. Ketika kita akan mengikuti dia, harus jelas backgroundnya itu guru ya. Kita pengen bicara tentang Al-Quran. Memang orang yang harus ahlul Quran. Jangan kita bicara tentang ahlul Quran, kita pengen jadi ahlul Quran, kita bicara isi Al-Quran, tapi dengan berguru dengan orang sekuler misalnya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, sedangkan dia sendiri tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oh, nggak bisa gitu ya. Jadi memang ini penting sekali. Kalau kita mau belajar sesuatu, maka sesuatu tadi harus bisa dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Jadi bukan cuma untuk belajar isi Al-Quran. Belajar apa saja. Maka ilmu yang kita pelajari harus bisa kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Jadi termasuk dengan apa? Dengan siapa yang mengajarkan ya. Jadi nggak cuma sekedar ilmunya, tapi yang ngajarin siapa itu jadi catatan buat kita ya. baik. Ya. Ini dari Maria, tapi ini sebenarnya pengalaman dari temannya ini Ustazah. Uh, uh, Istiqomah dan selalu yakin dengan ketetapan Allah karena sudah terasa bertahun-tahun tak korup dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat kekecewaan teman saya dalam hal jodoh membuat dia salah melangkah. Dia mulai melepas hijab dan mulai mengunjungi tempat-tempat maksiat mungkin karena merasa kecewa tadi Ustaz. Jujur hal ini membuat saya takut terjadi hal itu kepada saya. ya. Ya, ini sangat menyedihkan ya, karena ternyata kecintaan kita kepada Allah jadi menjadikan apa ya, dijadikan sebagai bahan ujian. Jadi kecintaan kita kepada Allah itu harusnya sudah finish. Ujiannya adalah kecintaan kita kepada makhluk. Tapi ini enggak, justru kecintaan kita kepada Allahnya yang dipertaruhkan.
Kalau hubungan kita dengan makhluk sukses, kita cinta sama Allah. Kalau hubungan kita dengan makhluk tidak sukses, kita benci sama Allah. Itu kebalik ya. Harusnya yang jadi pertaruhan itu adalah hubungan kita dengan manusia. Nggak akan dibawa mati. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah sampai mati. Lewat alam kematian masih ketemu Allah juga, walaupun mungkin nggak ketemu makhluk sama makhluk yang mengecewakan kita atau yang membahagiakan kita. Boleh jadi nggak ketemu lagi di akhirat. Tapi kalau sama Allah pasti ketemu. Nah itu dia. Jadi jangan sampai kita jadi seperti orang yang tidak bertuhan. Kecewa dengan Allah. Ini kalau para salafus soleh mengatakan, ada seorang hamba, dia kecewa dengan hamba, mengadukan kepada hamba. Ini aja sudah dibilang hamba yang salah. Dia kecewa sesama makhluk yang lemah, sesama hamba, sesama budak. Kecewa dengan budak, mengadukan kepada budak, hamba juga lemah juga, itu aja udah salah. Yang lebih parah ketika dia bermasalah dengan Al-Khaliq, bermasalah dengan Allah, diadukan kepada hamba. Itu yang salah fatal, itu juga bodoh. Tapi yang disebutkan yang benar adalah kita pasti bermasalah dengan hamba, sesama hamba. Maka adukanlah kepada Al-Khaliq, Robnya hamba. Kalau ini kan enggak, dia kecewa ya sama hamba, dia kecewa sama Allah ini. Yang paling Ya. parah adalah dia kecewa sama Al-Khaliq. Masalah interaksinya dengan hamba. Wah, ini udah fatal banget. Diragukan keimanannya. Ya, diragukan keimanannya dan kalau ada apa kesempatan, kalau kita punya waktu, kita punya kekuatan ilmu, maksudnya kita tahu ilmunya yang bisa kita sampaikan kepada dia. Ya, sampaikan dengan jelas, rangkul dia supaya dia kembali ke jalan yang lurus. Hidup ini bukan untuk menikah. Hidup ini untuk mardhatillah, mencari ridha Allah. Ibtigha amardhatillah. Pernikahan itu hanya salah satu dari sekian banyak sarana sarana beribadah kita. Jadi sarana ibadah kita tuh banyak sekali. Salah satunya aja pernikahan. Jadi bukan tujuan hidup saya adalah nikah, itu salah fatal ya. Tujuan hidup saya adalah mencari ridha Allah. Ya, dan pernikahan itu hanya salah satu. Kalau ternyata itu tidak tercapai, kita akan cari cara-cara yang lain agar Allah ridho. Jadi jangan jadi satu-satunya, itu yang salah fatal ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, yang berikutnya dari Sari di Jakarta, ini bagaimana menyikapi pada saat ta'aruf ikhwan yang sambil kesimpulannya saja Ustaz, mungkin jawabannya pelin-pelan ini ditanya Iya. B, jawabannya C, begitu. Bagaimana sebaiknya menyikapi hal ini Ya. Ustaz? Supaya tidak berlarut-larut, lebih enak ya emang langsung didor aja. Maksudnya didor itu ditanya, kenapa saya tanya A kamu jawabnya B, kenapa saya tanya B kamu jawabnya C, langsung aja begitu. Karena boleh jadi emang ada tipikal orang yang begitu muter-muter, mau jawab A tapi pergi ke Z dulu, nah ntar baru kembali ke A. Memang untuk orang-orang tertentu ya agak agak susah untuk menerima yang seperti ini. Itu kan pola asuh, pola didik, pola interaksi, pola pergaulan, pola komunikasi yang membentuk orang tadi seperti itu. Ya, tapi ada kalau yang dia ternyata berhadapan dengan akhwat yang direct ya, terus yang langsung. Pokoknya dari kecil diasuhnya memang langsung ya, ditanya A jawab A, ditanya B jawab B. Itu akan susah. Boleh jadi nggak sekufu. Makanya kenapa langsung aja ditanyakan. Kenapa saya tanyanya ini kamu tidak jawab begini, tapi kamu jawab begitu? Kenapa? Kalau ternyata ya memang beginilah saya, ya mohon maaf mungkin tidak sekufu, maka bisa diakhiri ya, supaya jangan semakin lama semakin panas akhirnya bertengkar ya. Jangan, karena ada yang seperti itu dan jangan sampai akhirnya kita menganggap itu bukan satu hal yang krusial ya dalam pernikahan. Komunikasi itu nomor satu. Kalau emang susah diajak berkomunikasi sampai akhirnya jadi menikah, itu lebih parah. Lebih parah ya, lebih parah akhirnya jangan sampai kalau udah menikah jadi bercerai. Lebih bagus dimatangkan aja di sisi ta'arufnya. Ta'arufnya langsung aja tuh, tanya tek 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 secara langsung. Kalau dia tidak bisa jawab langsung ya sudah, berarti tidak cocok ya. Mungkin itu jawaban istikharah kita untuk tidak bersamanya lagi. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya dari Nur Hayati, ini kalimatnya saya balik Ustazah. Kita merasa belum, kata Indra begini, kita merasa belum soleh atau solehah, atau masih dalam proses berusaha untuk dicintai Allah. Apakah masih mungkin kita berjodoh dengan orang yang dicintai oleh Allah? Ya, kalau kita masih proses, yang sangat mungkin adalah kita juga akan mendapatkan orang yang masih proses. Kita dalam proses mencintai Allah, ya cocoknya sama orang yang dalam proses mencintai Allah. Apakah mungkin kita akan berjodoh dengan orang yang dicintai Allah? Mungkin kalau kita sudah dicintai Allah. Karena memang yang namanya jodoh ketika dalam proses, grade-nya sama. Sampai dia menikah itu grade-nya masih sama. Tapi kalau sudah menikah,
barulah nanti akan kejar-kejaran dengan sendirinya. Tapi kalau untuk sampai ke detik pernikahan itu grade-nya sama. Ya, artinya yang masih proses akan ketemu yang masih berproses. Tapi sesudah itu kan manusia berubah terus. Ada yang prosesnya lambat, ada yang prosesnya cepat, itu pokoknya saling berlomba-lomba. Makanya disebutkannya as-sabiqun as-sabiqun, disebutkannya sabiqu ilal magfirah. Maka kadang-kadang juga disebutnya sari'u ila magfirah. Jadinya berlombalah, bersegeralah, cepet-cepetan. Nah, ya jadi memang pasti akan ada perubahan. Perubahannya itu kejar-kejarannya tadi. Tapi kalau untuk sampai detik kita menikah itu biasanya sama. Ya, jadi Allah berikan pasangan yang sama. Entah dari sisi mana pasti ada kesamaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah ini insya Allah menjadi pertanyaan terakhir dari Nida. Iya, Saya mau tanya kalau ada laki-laki yang dikenalkan, seorang mualaf dan seorang pelukis, dia melukis pemandangan, patung, dan lain-lain sebagainya, dan saya tahu bahwa pelukis makhluk hidup itu tidak diperbolehkan. ya. Kalau begitu karena sudah tahu, berarti bisa jawab langsung ya. Jawab sendiri. Kan udah tahu itu pekerjaan yang tidak diperbolehkan. Ya, kalau begitu tinggal dikasih syarat sama ikhwannya. Walaupun dia mu'alaf. Yang namanya cinta itu bisa mengalahkan segalanya. So, Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada seseorang. Apalagi orang tadi yang dicintai tadi yang mencintai Allah. Dia bisa tuh ya akhirnya ya nggak usah susah-susah pelukis ya. Perokok aja. Itu satu malam itu dia berhenti merokok karena besoknya mau nikah dengan Hafizoh. Itu bisa. Padahal hari-hari sebelumnya dia ngerokok satu hari 2 pak, 2 bungkus. Hafizahnya kasih syarat. Saya nggak mau menikah dengan yang merokok. Bisa tuh malam berhenti. Dan sekarang jadi hafiz juga. Masya Allah gitu ya. Anaknya banyak, ada 4 atau 5 tuh. Ya, laki-laki semua. Itu jadi hafiz juga. Itu bisa. Bahkan dia ngomong sama istrinya begitu dia sudah nikah. Dek, dek, tahu nggak? Kan waktu itu ada yang ngasih syarat nggak mau dengan yang perokok. Abang tuh baru berhenti malam sebelum akad nikah. Padahal waktu ta'aruf itu udah lama ya. Ta'aruf itu mungkin ada 1 bulan setengah itu dari awal istrinya calonnya udah bilang saya nggak mau sama yang ngerokok. Dia cuma bilang iya insya Allah gitu. Insya Allah akan nggak ngerokok lagi. Itu dia baru berhentinya malam sebelum akad nikah. Bisa tuh kalau ada orang bilang kayaknya nggak mungkin untuk berhenti dadakan itu bisa. Karena keinginannya, karena dari dulu dia udah doanya emang ya Allah berikan saya istri seorang hafizoh. Ternyata Allah kabulkan. Detik itu dia berhenti itu bisa. Jadi nggak ada yang pakai proses kalau menuju Allah. Kalau memang sudah niat, ya jadinya sampaikan aja. Ini kan jangan-jangan saya tangkap malah kegalauan si perempuan. Gimana nih gitu ya. Saya ini pengen sama dia, masalahnya dia masih begitu. Nah, ketika kita galau untuk memutuskan kecintaan kita kepada Allah aja masih galau. Ketika disandingkan dengan cinta kita sama makhluk, hati-hati kegalauan kita tuh ujian kita. Jadi harus kita yang bisa memutuskan saya nggak galau. Saya akan terima kalau dia bisa menghentikan pekerjaannya. Tapi saya tidak akan terima kalau dia tidak bisa menghentikan pekerjaannya. Karena kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Atau gini, dia melukis makhluk hidup. Sekarang diganti dia lukisan alam aja kan bisa. Ya, boleh teruskan profesinya, tapi jangan lukis wanita lagi misalnya. Jangan lukis perempuan lagi, apalagi perempuan utuh gitu ya, nggak pakai kerudung ataupun gimana. Udah lukisnya makhluk mati aja, benda mati aja. Ya, kalau mau hewan gimana? Cuman separuh masih boleh. Hewan separuh wajahnya aja itu masih boleh. Jadi nggak lengkap, nggak utuh. Tapi kalau benda mati silakan gunung yang sempurna, pohon yang sempurna, nggak masalah. Itu kan kita bicara fikih berarti ya. Kasih aja syarat. Allahu a'lam bishawab ya. baik, Ustaz Erika, saatnya disampaikan penutup. Ya, jadi memang itu harapan kita di hari-hari terakhir menjelang Ramadan, insya Allah. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam bulan suci Ramadan Amin. dalam kondisi hati bersih, eh, Amin. jasad juga sehat walafiat ya. Dan semoga memang keimanan kita juga semakin bertambah, diampuni Amin. segala dosa sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Hablum minallah kita bagus dan hablum minannas kita juga bagus. Teriring permintaan maaf ya. Semoga Allah SWT memaafkan segala kesalahan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan dengan keberkahan Rajab dan Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Terima kasih Ustaz Erika. Dan nanti insya Allah puasa kita libur dulu ngopinya. Insya Allah ada pemberitahuan berikutnya. Silakan dilanjutkan istirahatnya Ustaz. Terima kasih. Ya.
Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, sahabat-sahabat sehati dan sahabat-sahabat umum lainnya. Terima kasih sudah bergabung di kajian ngopi kali ini. Untuk ngopi selanjutnya, silakan nanti bisa mengikuti medsos di DKM Masjid Darut Baik Jakarta, ya. Informasi di situ atau informasi melalui grup ya untuk yang peserta umum yang ikuti ngopi, ikuti media sosial Masjid Darut Baik Jakarta. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf lahir batin, Assalamualaikum. Sebelum kita masuki sama-sama bulan Ramadan, semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih Bang wabarakatuh. Riko dari Terima kasih Bang Bang Riko. Riko, Mohon maaf lahir batin semuanya. Nah, lahir batin. Guyuk, terima kasih Guyuk sudah bergabung. Sabar ya Guyuk, nanti ada infonya berikutnya. Oke, Mas Eko juga ya, semuanya. Oke, mohon maaf sebelumnya, Zoom akan ditutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.